Halo guys, hari ini kita akan kulik-kulik tentang PPh 21 untuk tenaga kerja lepas dan juga bukan pegawai. Nah, kalian juga bisa lihat perhitungan ini pada PRDJP 16 tahun 2016. Tenaga kerja lepas di sini maksudnya adalah tenaga kerja lepas harian atau pegawai harian, penerima upah satuan, dan juga penerima upah borongan. Oh ya guys, jangan lupa siapkan pena dan juga kertas untuk mencatat ya, supaya kalian nantinya nggak bingung. Sekarang kita mulai dengan PPh 21 untuk pegawai harian. Langsung ke contoh aja ya guys. Karina, wanita belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, bekerja pada PT Corolla. Status Karina sebagai tenaga kerja lepas yang dibayar harian. Upah Karina sehari adalah sebesar 500.000. Yuk kita hitung PPh 21 untuk Karina. Cara perhitungan PPh 21 Karina adalah sebagai berikut. Diketahui upah sehari Karina adalah sebesar Rp500.000. Sesuai dengan ketentuan bahwa untuk tenaga kerja lepas harian, ada batas upah harian yang tidak dipotong pajak, ditetapkan sebesar Rp450.000. Sehingga upah sehari dikurangi batas upah harian tidak dipotong pajak akan menjadi PKP. Untuk Karina, PKP seharinya adalah sebesar Rp50.000. Sehingga PPh 21-nya adalah tarif dikalikan dengan PKP, yang hasilnya adalah sebesar Rp2.500. Nah, kemudian kita akan mencari pada hari keberapa penghasilan Karina telah melebihi Rp4.500.000, yaitu pada hari ke-10 sebesar Rp5.000.000. Pada hari ke-1 sampai hari ke-9, perhitungan PPh Karina akan sama, yaitu upah sehari dikurangi dengan batas upah harian, kemudian akan dikali tarif. Nah, pada hari ke-10, PPh 21 Karina akan dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Setelah upah yang diterima oleh tenaga kerja lepas harian melebihi Rp4.500.000, maka perhitungan PPh 21-nya akan dihitung berdasarkan upah dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya dikalikan dengan tarif. Untuk kasus Karina, dia menerima penghasilan melebihi Rp4.500.000 pada hari ke-10, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut. Upah Karina sampai dengan hari ke-10 adalah sebesar Rp5 juta, didapatkan dari 10 hari dikali dengan Rp500.000 upahnya. Nah, PTKP sebenarnya adalah 10 ini dari 10 bulan dikalikan dengan 54 juta. 54 juta adalah PTKP Karina setahun karena dia berstatus TK 0. Dibagi dengan 360.000. Sehingga upah dikurangi PTKP akan menjadi PKP. PKP Karina pada hari ke-10 adalah Rp3.500.000. Sehingga PPh 21 sampai dengan hari ke-10 adalah 5% dikalikan dengan Rp3.500.000, hasilnya adalah Rp175.000. Nah, pada hari pertama sampai hari ke-9, PPh 21 Karina telah dipotong sebesar Rp22.500. PPh 21 yang harusnya dipotong pada hari ke-10 adalah Rp175.000 dikurangi dengan Rp22.500, sehingga hasilnya adalah sebesar Rp152.500. PPh 21 sebesar Rp152.500 akan dipotongkan pada upah harian Karina, sehingga upah harian Karina pada hari ke-10 adalah sebesar Rp347.500. Lalu, bagaimana perhitungan PPh 21 Karina pada hari ke-11 dan seterusnya? Perhitungan PPh 21 Karina pada hari ke-11 dan seterusnya akan menjadi upah sehari dikurangi dengan PTKP sebenarnya dan dikalikan dengan tarif. Upah sehari Karina sebesar Rp500.000 dan PTKP-nya adalah 54 juta dibagi dengan 360.000. 54 juta adalah PTKP Karina setahun karena statusnya yang TK0. Sehingga upah dikurangi PTKP akan menjadi PKP pada hari ke-11 sebesar Rp350.000. Sehingga PPh 21 Karina yang terutang adalah 5% dikalikan dengan 350.000, hasilnya adalah Rp17.500. Selanjutnya, kita akan membahas tentang PPh 21 tenaga kerja lepas dengan upah satuan. Nah, kita langsung ke contoh aja ya. Kang Daniel belum menikah, bekerja sebagai perakit laptop pada perusahaan Linivi. Upah Kang Daniel dibayar berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan, yaitu sebesar Rp200.000 per laptop dan dibayarkan setiap minggu atau 5 hari kerja.
Dalam waktu 1 minggu, Kang Daniel mampu menyelesaikan 20 laptop dan diupah sebesar 4 juta rupiah. Mari kita hitung PPh 21 Kang Daniel. Berikut adalah cara perhitungan PPh 21 Kang Daniel. Upah sehari Kang Daniel adalah 4 juta rupiah dibagi dengan 5. 4 juta merupakan upah yang diterima Kang Daniel selama seminggu. Dan 5 adalah hari kerja mingguan di PT Linivi. Sehingga upah sehari Kang Daniel adalah sebesar Rp800.000. Dan seperti yang telah kita jelaskan bahwa TKL punya upah sehari yang tidak dipotong pajak sebesar Rp450.000. Sehingga PKP adalah upah sehari dikurangi dengan upah sehari tidak dipotong pajak sebesar Rp350.000. Kemudian kita kalikan 7 untuk mendapatkan PKP Kang Daniel seminggu. Sehingga PPh 21-nya adalah tarif dikalikan dengan PKP, yaitu 5% dikalikan dengan Rp1.750.000. Sehingga PPh 21 Kang Daniel pada minggu ini adalah sebesar Rp87.500. Selanjutnya, kita akan menghitung PPh 21 untuk upah borongan. Contohnya, Dodot mengerjakan sebuah taman dengan upah borongan sebesar Rp2.500.000. Pekerjaan ini diselesaikan dalam waktu 5 hari. Yuk kita hitung PPh 21 Dodot. Berikut adalah cara perhitungan PPh 21 Dodot. Upah borongan Dodot selama 5 hari adalah sebesar Rp2.500.000. Sehingga upah borongannya adalah Rp2.500.000 dibagi dengan 5, yaitu Rp500.000. Upah sehari tidak dipotong pajak adalah sebesar Rp450.000, sehingga PKP sehari adalah Rp50.000. PKP 5 hari adalah Rp250.000, sehingga PPh 21 Dodot adalah 5% dikali dengan Rp250.000, yaitu Rp75.000. Next, kita akan membahas tentang PPh 21 untuk bukan pegawai. Terdapat 3 skema perhitungan PPh 21 untuk bukan pegawai. Yang pertama adalah kita akan langsung mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif. Yang kedua adalah penghasilan bruto dikali dengan 50% dikurangi dengan PTKP, baru kita kalikan dengan tarifnya. Dan yang ketiga adalah penghasilan bruto dikalikan dengan 50%, lalu dikalikan dengan tarif. Mari kita kupas satu persatu. Untuk PPh 21 yang didapatkan dengan cara mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif digunakan untuk yang pertama, Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Yang kedua, mantan pegawai yang menerima bonus dan lain-lain. Yang ketiga, pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun. Dan yang keempat adalah untuk peserta kegiatan. Berikut adalah contoh perhitungan PPh 21 yang menggunakan skema perhitungan penghasilan bruto dikalikan dengan tarif. PT Saltifish pada bulan Maret 2020 memberikan gaji kepada Nona Berbi sebesar Rp150 juta. Nona Berbi merupakan Dewan Komisaris PT Saltifish yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Hitung PPh 21 atas gaji yang diberikan kepada Nona Berbi. Cara perhitungan PPh 21 Nona Berbi adalah gaji yang diberikan adalah sebesar Rp150 juta. PPh 21-nya kita akan mengalihkan langsung penghasilan bruto sebesar Rp150.000 dengan tarif. Karena tarif yang kita gunakan adalah tarif pajak progresif, maka PPh 21-nya didapatkan dengan cara 5% dikali dengan 50 juta dan 15% dikalikan dengan 100 juta. Sehingga PPh terutang Nona Berbi adalah sebesar Rp17.500.000. Untuk skema perhitungan yang kedua, yaitu penghasilan bruto dikali 50% dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak dikali dengan tarif. Ini digunakan untuk yang pertama, bukan pegawai bersifat berkesinambungan. Artinya, si pegawai diminta untuk bekerja di perusahaan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, petugas dinas luar asuransi. Yang ketiga, distributor MLM. Yang keempat, penjajah barang dagangan. Tapi untuk mendapat fasilitas PTKP di atas, si pegawai harus memiliki 2 syarat yang wajib dipenuhi dua-duanya. Yang pertama, harus memiliki NPWP, dan yang kedua, penghasilan yang didapat hanya berasal dari 1 pemberi kerja. Artinya, si pegawai tidak bekerja di tempat lain. Berikut contoh. Bu Cindy adalah
seorang wanita belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, bekerja pada agen asuransi PT Asuransi Cinta. Bu Cindy tidak memiliki penghasilan lain selain dari PT Asuransi Cinta dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan. Bu Cindy juga telah memiliki NPWP sejak tahun 2018. Pada bulan Januari, Bu Cindy menerima penghasilan sebesar 45 juta rupiah dari PT Asuransi Cinta. Mari kita hitung PPh 21 Bu Cindy pada bulan Januari. Berikut adalah cara perhitungan PPh 21 Bu Cindy. Penghasilan Bu Cindy sebesar 45 juta rupiah akan kita kalikan dengan 50%. Hasilnya adalah 22.500.000 rupiah. Kemudian kita kurangi dengan PTKP. Bu Cindy statusnya adalah TK 0, sehingga PTKP-nya adalah PTKP sebulan, yaitu 54 juta dibagi dengan 12, hasilnya adalah 4.500.000 rupiah. Sehingga PKP-nya adalah sebesar 18 juta rupiah. PPh 21 adalah dengan mengalihkan tarif dengan PKP. Hasilnya adalah Rp960.000. Untuk skema perhitungan PPh 21 bukan pegawai yang terakhir adalah dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan 50%, kemudian dikalikan dengan tarif. Ini digunakan untuk yang pertama, tenaga ahli. Tenaga ahli di sini hanya 8 tenaga ahli yang disebutkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, dokter, kemudian akuntan, konsultan, arsitek, jasa penilai, notaris, pengacara, dan aktuaris. Kemudian yang kedua digunakan untuk perhitungan bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan. Artinya dalam 1 tahun si pegawai hanya diminta 1 kali bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. Untuk bukan pegawai berkesinambungan, MLM dan asuransi dan sebagainya, tapi tidak memiliki NPWP atau bekerja pada beberapa perusahaan, maka mereka akan menggunakan skema tarif berikut. Contohnya, Nona Manis adalah seorang wanita yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Dia adalah seorang akuntan diminta oleh PT Manja untuk memeriksa laporan keuangan PT Manja. Pada bulan Januari 2020, fee Nona Manis adalah sebesar 50 juta rupiah. Hitung PPh 21 atas fee Nona Manis. Berikut adalah cara perhitungan PPh 21 Nona Manis, yaitu penghasilan Nona Manis pada bulan Januari sebesar 50 juta rupiah akan kita kalikan dengan 50%. Kemudian akan kita dapatkan PKP-nya sebesar 25 juta rupiah, sehingga PPh 21-nya adalah sebesar 5% dikalikan dengan 25 juta rupiah, yaitu sebesar 1.250.000 rupiah. Nah, sekian perhitungan PPh 21 untuk tenaga kerja lepas dan bukan pegawai. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.